Omong kosong kalau seseorang mengatakan bahwa dia cinta Tuhan, dia pelayan Tuhan, ya dia dipimpin oleh Roh Kudus, tapi tidak setia dengan pasangan. Suami tidak setia dengan istri, istri tidak setia dengan suami. Ini bahaya, saudara. Tidak boleh begitu, saudara. Kalau mau setia, kesetiaan itu adalah produk Roh Kudus, maka Anda harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak bisa tidak, saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang setia. Setia dengan Tuhan, setia dalam pekerjaan, setia dalam pelayanan, setia dalam rumah tangga. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang setia? Kita perlu tahu ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau bicara tentang kesetiaan, kesetiaan adalah produk Roh Kudus. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang kesetiaan, kesetiaan itu adalah produk Roh Kudus. Kalau saudara membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan ayat 23, yang bicara tentang buah roh dan 9 manifestasinya, dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Lalu ada di sini kesetiaan, kita garis bawahi di sini. Berarti, saudara, kesetiaan ini adalah produk dari Roh Kudus, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang setia, setia melayani Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi seorang suami yang setia, istri yang setia, anak-anak yang setia, ya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan dalam hidup ini? Kita perlu tahu, saudara, bahwa kesetiaan itu adalah produk Roh Kudus. Nah, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, pasti bisa menunjukkan yang namanya kesetiaan. Omong kosong, saudara, kalau seseorang mengatakan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dalam pekerjaan tidak setia. Dalam hal kecil saja dia tidak setia, lalu menuntut Tuhan berikan tanggung jawab yang lebih besar buat kamu. Kamu menghayal, kawan. Setia dulu dalam perkara kecil, Tuhan berikan tanggung jawab yang lebih besar untuk Anda. Omong kosong kalau seseorang mengatakan bahwa dia cinta Tuhan, dia pelayan Tuhan, ya dia dipimpin oleh Roh Kudus, tapi tidak setia dengan pasangan. Suami tidak setia dengan istri, istri tidak setia dengan suami. Saudara, ini bahaya, saudara. Ini omong kosong, tidak boleh begitu, saudara. Kalau mau setia, kesetiaan itu adalah produk Roh Kudus, maka Anda harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak bisa tidak, saudara. Langkahnya jelas, saudara, supaya Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda dipimpin Roh Kudus, saudara, ya. Kalau Anda belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mencatat Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus pasal yang pertama, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Meterai itu tanda kepemilikan. Allah tahu mana milik kepunyaannya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Perlu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mau jadi orang yang setia, ya, minta tuntunan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya Anda bisa menjadi orang yang setia, saudara. Setia dalam pekerjaan Tuhan, setia dalam pelayanan, setia dalam rumah tangga, setia terhadap pasanganmu masing-masing. Itu penting. Kalau hari-hari ini Anda menemukan tidak adanya kesetiaan di dalam rumah tangga, suami jalan lain, istri jalan lain, anak-anak jalan lain, tidak adanya kesetiaan lagi, saudara. Padahal dulu menikah, janji di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, di hadapan jemaat-jemaat, ya saudara, seperti cincin ini bulat dan tak berujung, dan sebagainya, saudara, ya. Kata-kata mereka bagus, manis, tapi ternyata itu cuma berlangsung 1 tahun, saudara. Saya berharap, saudara, rumah tangga yang lagi goyah hari-hari ini, sudah tidak ada lagi kesetiaan datang pada Tuhan. Dia mampu menolong Anda, dan Anda akan lihat bahwa hidup Anda terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kesimpulan terakhir, kesetiaan diperlukan dalam hampir semua aspek kehidupan, dan itu hanya mungkin terjadi jika Anda percaya Yesus sungguh-sungguh dan dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan,
ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ada kata kesetiaan. Kejarlah yang namanya kesetiaan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Anda menjadi orang-orang yang setia, ya, jangan sombong, karena tentu itu semua karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri Anda. Saya pikir saya selesai. Tuhan memberkati.